Halo sahabat Geoscience, bertemu lagi dengan saya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait dengan keterampilan geografi yang juga masih merupakan bagian dari bab pengetahuan dasar keilmuan geografi. Keterampilan geografi atau geographic skill itu merupakan video pembahasan tambahan ya. Pembahasan ini sempat masuk pada kurikulum, tetapi untuk kurikulum yang sekarang itu sudah pembahasan ini sudah relatif tidak ditemukan gitu ya. Jadi ini merupakan output akhir atau output dari kita memahami keilmuan geografi. Jadi keterampilan geografi atau geographic skill itu bicara terkait dengan kita tahu lalu kita bisa apa gitu. Jadi yang namanya keterampilan itu tidak sekedar kita mengetahui, tetapi kita juga bisa melakukan. Contoh, kita tahu bahwa untuk menyambungkan besi itu dengan menggunakan las. Kita misalnya tahu teori untuk menyambungkan dua besi. Tetapi apakah kita bisa menyambungkan kedua besi tersebut gitu kan? Jadi analoginya seperti itu. Jadi sobat geoscience kalian sudah memahami terkait keilmuan dasar-dasar dari ilmu geografi. Apakah sobat geoscience bisa mempraktekkan itu dan menjadi keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Nah, untuk itu mari kita bahas terkait dengan geographic skill atau keterampilan dari keilmuan geografi ya. Nah, keterampilan geografi ini saya mengambil dari atau mengutip dari Environmental System Research Institute atau ESRI ya. Kalau dalam dunia geografi, ESRI itu terkenal dengan softwarenya yaitu ArcGIS atau ArcMap ya, untuk membuat pemodelan atau Geographical Information System ya, yang nanti akan dibahas tersendiri dalam video pembahasan yang lain sobat geoscience kalian. Jadi menurut ESRI di tahun 2023 ini ada 5 yang disebut dengan seseorang memiliki keterampilan geografik atau geographic skill ya. Yang pertama itu adalah Ask Geography Question. Bagaimana kita memiliki keterampilan bertanya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Acquire Geographic Resource, memahami literasi geografi ya. Kemudian yang ketiga ini ada Explore Geographic Data atau menjelajahi data geografi. Yang keempatnya adalah Analyze Geographic Information atau menganalisis data geografi. Kemudian yang terakhir itu adalah EQ upon Geographic Knowledge, tindakan setelah memiliki pengetahuan geografi. Langsung saja untuk lebih lanjut ya, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, untuk yang pertama itu adalah Ask Geography Question atau keterampilan bertanya dalam keilmuan geografi ya. Jadi seseorang yang memahami ilmu geografi, dia juga punya keterampilan untuk bertanya gitu ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh dia, sahabat geoscience kalian, itu tidak asal ya. Tetapi pertanyaan itu sangat mendasar sekali. Nah, saya sedikit mengutip apa yang disampaikan dari Bloom ya, taksonomi Bloom ini. Hasil penelitiannya kalau dalam dunia pendidikan ini banyak digunakan digunakan untuk salah satu dasar dalam membuat soal atau mengetes pemahaman pengetahuan siswa gitu. Nah, menurut taksonomi Bloom, pertanyaan itu dibagi menjadi 6 level ya. Yang pertama level 1 dari bawah itu mengingat, level 2 memahami, level 3 menerapkan, level 4 menganalisis, level 5 mengevaluasi, lalu level 6 itu sudah membuat terapan dari pengetahuan tersebut.
Kita kasih contoh ya. Ini biasanya ditandai oleh kata operasional. Sobat Geoscience bisa melihat atau mencari informasi terkait dengan kata operasional dari taksonomi Bloom gitu ya. Biasanya ini diberikan kode C gitu ya. Jadi yang dari bawah itu C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi semakin tinggi pemahamannya, maka pertanyaannya itu semakin high order thinking skill ya. Jadi high order thinking skill pemikirannya sudah tingkat tinggi gitu. Kita ke sini dulu ya. Jadi Ask Geographic Knowledge itu kita kaitkan dengan penelitian dari taksonomi Bloom. Mengingat contohnya adalah misalkan sebutkan 10 konsep geografi gitu ya. Nah, jadi kalau mengingat soalnya itu cukup menyebutkan saja gitu kan. Sebutkan gitu kan. Nah, kalau siswa atau peserta didik bertanya kepada guru, Pak Guru tolong sebutkan 10 konsep dasar geografi apa saja misalnya. Itu levelnya di remember. Dia hanya pertanyaannya itu hanya sebatas mengingat saja gitu. Tapi dia tidak tahu 10 konsep itu, misalnya konsep lokasi itu untuk apa, konsep jarak untuk apa, dan sebagainya. Itu dia tidak memahami. Nah, level yang kedua, itu biasanya adalah memahami ya. Ini kata operasionalnya, misalnya jelaskan gitu kan. Atau misalnya uraikan gitu ya. Gitu. Nah, ini sudah level 2, C2 gitu ya. Kalau saya berikan soal, nanti ada video khusus terkait dengan pembahasan latihan soal ya, Sobat Geoscience kalian. Jadi mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk mengerjakan soal-soal latihan untuk olimpiade atau untuk ujian ya. Nah, uraikan atau jelaskan, misalnya uraikan 10 konsep geografi. Jadi misalnya konsep geografi itu apa saja gitu kan. Konsep tempat itu apa saja dan seterusnya. Dan seterusnya itu di C2 gitu. Nah, jadi kalau Sobat Geoscience bertanya tentang konsep lokasi itu seperti apa, uraiannya itu pertanyaannya masih di ranah C2. Jadi masih di lower sini ya. Yang ketiga itu adalah menerapkan ya, applying. Misalnya kata operasionalnya untuk apa ya? Nah, gitu. Atau misalnya analogikan. Misalnya gini. 10 konsep geografi ini, dari ke-10 konsep itu mana yang bisa digunakan untuk mengkaji lokasi A dan lokasi B. Misalnya lokasi A ini, lokasi A dan lokasi B gitu kan. Lokasi A ini misalnya untuk menjangkau lokasi A pakai pesawat terbang. Untuk menjangkau lokasi B itu menggunakan kendaraan darat, pesawat terbang gitu ya. Nah, untuk bisa menerapkan mengkaji dua fenomena ini pakai konsep apa? Yaitu konsep keterjangkauan gitu kan. Nah, ini sudah aplikasi atau analyzing Sobat Geoscience kalian. Gitu. Berikutnya yaitu analyzing ya, yang tadi aplikasi ya, penerapan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Sobat Geoscience. Jadi levelnya kelihatan ya sampai sini ya. Yang ini hanya menyebutkan, misalnya yang tadi 10 konsep. Kalau yang ini 10 konsepnya diuraikan, kalau yang ini diterapkan dalam studi kasus. Nah, kalau yang ini sudah menganalisis, misalnya ada studi kasus apa gitu ya. Saya kasih contoh di sini saja supaya pemahamannya lebih menyeluruh ya. Jadi misalnya untuk menganalisis, misalnya ini hutan ya. Coba analisis ekosistem hutan hujan tropis ini dengan menggunakan 10 konsep geografi gitu ya.
Nah, kita kajilah 10 konsep ini. Misalnya dari sisi jaraknya ini sekian kilometer gitu kan, secara jarak absolut. Kemudian secara relatifnya ini bisa ditempuh dalam waktu 1 hari gitu kan. Kemudian misalnya dari nilai kegunaan ini merupakan hutan hujan tropis, sehingga merupakan daerah resapan air gitu kan. Kemudian juga menghasilkan pertanian atau misalnya hutan produksi gitu kan. Kemudian dilihat dari konsep dari konsep keterjangkauannya, ini bisa ditempuh dengan menggunakan jalur darat gitu kan. Kemudian dilihat dari konsep aglomerasinya. Dilihat dari aglomerasinya merupakan kelompok hutan hujan tropis dengan vegetasi heterogen misalnya. Kemudian dilihat dari konsep persebaran atau distribusi gitu kan. Nah, dilihat dari konsep distribusi ini, hutan hujan tropis ini tersebar pada permukaan bumi dengan lintang misalnya 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS gitu kan. Karena merupakan hutan hujan tropis. Nah, itu sudah tingkatnya menganalisis gitu. Jadi konsepnya itu sudah diterapkan ke dalam ke dalam analisis gitu penerapannya. Kemudian yang ini adalah evaluasi ya, atau melakukan penilaian gitu. Jadi sudah tingkat tinggi atau high order thinking gitu kan. Nah, misalnya ini kata operasionalnya adalah memprediksi gitu kan. Prediksi itu gimana? Ini merupakan hutan hujan tropis. Jika misalnya pohon yang ada di hutan hujan tropis ini dilakukan eksploitasi atau misalnya ditebang, bagaimana dampaknya gitu ya 10 tahun kemudian. Nah, ini sudah mengevaluasi atau menilai ya. Sekali lagi, jika hutan hujan tropis ini misalnya yang ada di Indonesia itu dilakukan eksploitasi, ditebang sekian hektar dalam jangka waktu 10 tahun, bagaimana dampaknya? Misalnya akan terjadi banjir gitu ya, karena daerah resapan air berkurang. Kemudian kalau ini hutan gambut akan terjadi kebakaran gitu, karena tanah gambutnya langsung bersentuhan dengan cahaya matahari. Ini akan kita bahas lebih detail nanti di bab biosfer ya, sobat geosains kalian. Ini sekilas saja. Kemudian kalau ini dibabat misalnya nanti hewan terancam langka gitu ya, atau bahkan punah karena habitatnya diganggu gitu kan, dan seterusnya gitu. Ini sudah pertanyaan tingkat tinggi evaluasi gitu ya. Jadi orang yang memiliki keterampilan geografi itu semakin tinggi keterampilannya, semakin pemikiran atau kemampuan bertanyanya itu higher order thinking ya. Jadi dari kalimat pertanyaannya itu sudah ketahuan nih pertanyaan C1, C2 apakah perlu dijawab atau tidak, apakah hanya dengan melihat referensi itu sudah terjawab atau tidak. Itu di situ sobat geosains kalian. Nah, yang terakhir itu adalah creating atau membuat sesuatu gitu ya. Nah, misalnya untuk bisa menilai sampai ke sana gitu. Orang yang punya keterampilan geografi itu biasanya sudah bisa membuat kode ya, mengkode gitu kan. Atau misalnya mengarang gitu, mengarang cerita terkait dengan hutan hujan tropis itu sudah membuat sesuatu ya. Jadi tipe pertanyaannya sudah mengarah ke sana gitu kan, sudah membuat, Pak, saya misalnya mau membuat produk yang ramah lingkungan misalnya. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, pertanyaan itu sudah mengarah ke sini. Dia ingin membuat sesuatu. Pak, saya ingin membuat teknologi pengolahan biogas misalnya. Pertanyaannya itu sudah mengarah kepada
sesuatu yang akan dia buat. Nah, itu sudah based on product, itu sudah yang creating gitu. Nah, begitu sobat geosains kalian, jadi semakin tinggi keterampilan yang dimiliki, maka pertanyaan atau ask geographic question-nya itu semakin high order thinking. Seperti itu, saya kira. Baik, berikutnya. Berikutnya, yang kedua yaitu acquire geographic resource atau memahami literasi geografi sobat geosains kalian. Jadi literasi geografi ini macamnya banyak ya. Literasi geografi itu bisa dalam bentuk peta, bisa dalam bentuk grafik dan lain sebagainya, tetapi memahami literasi geografi ini lebih berpikir bagaimana informasi tentang pengetahuan dasar geografi itu bisa diperoleh. Misalnya gini, sobat geosains kalian, katakanlah ini sebuah peta ya. Nah, orang yang punya keterampilan geografi ini harus bisa memahami yang 3 kata kuncinya ya. Di dalam peta itu misalnya subjeknya apa, ya katakanlah ini misalnya wilayah A gitu. Ini adalah peta atau informasi permukaan bumi gitu tentang wilayah A. Kemudian wilayah A ini misalnya harus terasosiasi dengan letak atau posisinya. Misalnya posisinya itu kalau misalnya itu sebuah kecamatan, dia ada di kabupaten mana gitu kan, ada di provinsi mana, ada di negara mana gitu. Kemudian secara astronomis misalnya lintang berapa gitu kan, kemudian bujur berapa ya, garis lintang, garis astronomisnya berapa gitu kan. Kemudian selain itu letaknya bersebelahan, sebelah mana ibu kota provinsi kalau itu kecamatan gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus bisa paham. Jadi ketika saya bicara wilayah A, sobat geosains harus paham terkait dengan posisinya. Jadi ketika ditanya misalnya kota Jakarta itu ada di mana gitu kan. Jadi kalau ini petanya adalah peta Jakarta. Nah, sobat geosains harus orang yang punya keterampilan geografi, dia paham bahwa Jakarta itu ada di Indonesia gitu kan, karena merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Tepatnya di mana? Di Pulau Jawa gitu kan. Pulau Jawa bagian barat gitu kan. Nah, kemudian Jakarta ini ada di antara provinsi Banten dan provinsi Jawa Barat gitu kan. Sebelah utara itu adalah Laut Jawa, sebelah selatannya itu adalah Samudra Hindia gitu kan. Jadi kalau ke selatan lagi itu ada Pulau Australia. Kemudian secara astronomis merupakan daerah tropis dan juga merupakan daerah kota atau metropolitan ya, dengan kepadatan sekian. Nah, itu bicara masalah letak gitu. Orang yang punya keterampilan geografi, subjeknya pasti akan paham letaknya. Yang terakhir, dia harus paham atau punya keterampilan ini kapan waktunya gitu kan. Biasanya dalam peta itu kan ada tahun 1979 gitu. Bicara masalah waktu, ini tidak hanya kita bicara masalah waktu tahun saja, tetapi ini ada asosiasi. Nah, misalnya 1979 ini di Indonesia masih dalam kondisi Orde Baru gitu kan. Nah, di mana pembangunan seperti ini, kemudian iklimnya begini. Itu adalah acquire geographic resource dalam geographic skill atau keterampilan geografi. Jadi benar-benar paham gitu ya terkait dengan literasinya. Jadi tidak asal baca saja, oh ini peta Jakarta selesai, tidak. Tetapi kita bisa memahami subjeknya, bisa memahami waktunya, dan juga bisa memahami letak dari subjek itu. Seperti itu sobat geosains kalian. Baik, berikutnya. Nah, yang ketiga, sobat geosains sekarang itu adalah explore geographic data atau menjelajahi
data geografi ya. Menjelajahi data geografi ini adalah artinya dia bisa, kata kuncinya adalah dia bisa menginterpretasikan dan membaca berbagai data geografi gitu kan, beserta fenomena. Jadi data itu banyak ya, bisa berupa grafik gitu kan, bisa berupa peta, bisa berupa tabel gitu. Ini kalau orang yang punya keterampilan geografik, dia bisa menginterpretasikan ini, bisa membaca ini sobat geosains kalian. Untuk bisa membaca ini perlu pemahaman yang mendalam terkait keilmuan geografi ya. Walaupun misalnya di jenjang sekolah menengah, seperti sobat geosains kalian, kalau betul-betul memahami keilmuan geografi, itu kita bisa mengeksplorasi atau menjelajahi data dari geografi ya. Sebagai contoh misalnya, ini ada 2 peta ya. Yang pertama itu ada peta topografi di sini. Nah, kalau orang yang punya keterampilan geografi ini bisa menginterpretasikan kondisi ini, gitu kan. Tetapi kalau misalnya orang yang tidak memiliki keterampilan geografi, tentu akan kesulitan ini garis apa gitu kan. Nah, ini kita bisa melihat ini adalah garis kontur ya. Saya bagi orang yang sudah memahami keilmuan geografi ini relatif bisa menginterpretasikan ini. Jadi kalau misalnya kita konversi peta ini menjadi grafik, misalnya grafik dari peta topografi, itu misalnya kita ambil garis yang ini sobat geosains kalian misalnya. Nah, ini misalnya ketinggiannya itu adalah 0 meter. Kemudian katakanlah ini 50 meter, yang ini 100 meter, yang ini 150. Oke, kita ambil misalnya satu garis saja perbukitan yang ada di sini ya. Yang ini yang saya tandai warna merah, gitu kan. Ini katakanlah ketinggiannya itu adalah sekitar 25 meter, gitu kan. Garis kedua ini misalnya 50 meter. Garis ketiganya ini sudah 100 meter. Garis keempat ini di 125 meter. Dan yang ini adalah 150 meter. Sehingga kalau dikonversi ke sini, ini nanti kan bentuknya akan seperti ini, gitu kan. Titik yang pertama, gitu kan, itu adalah 25 meter, berarti sekitar di sini. Kemudian titik yang kedua itu adalah 50, berarti di sini. Gitu kan. Titik yang ketiga itu adalah 100 meter, berarti kurang lebih di sini. Titik keempat itu berapa? 125 ya. 125 itu kurang lebih berarti ada di sini gitu. Jadi kalau ditarik garis nanti ke sini itu akan membentuk sebuah bukit di sini. Nah, ini kan kalau dalam peta topografi bentuknya bukit ya, karena garisnya itu adalah lingkaran sobat geosains kalian. Berarti kalau saya turunkan lagi ke bawah, di sini ada titik lagi 2 gitu kan. Sini dan di sini gitu. Jadi nanti bentuknya itu adalah seperti ini perbukitannya. Nah, ini kalau dikonversi ke dalam lingkaran itu kan bentuknya seperti ini. Set, gitu. Nah, kita konversi ke sini misalnya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadilah peta topografi ini gitu. Jadi ini adalah manifestasi lingkaran gitu kan dari situ. Jadi lingkarannya kurang lebih begini, begini, dan begini. Nah, kalau kita punya keterampilan geografi, kita akan relatif lebih mudah untuk membaca data geografi. Misalnya ini peta topografi. Kemudian yang kedua ini ada peta misalnya suhu udara gitu kan. Ini di Amerika Serikat bagian timur ya, di beberapa negara bagian. Kita bisa melihat ini hipotem ya, garis yang menghubungkan suhu yang sama. Daerah yang merah ini relatif panas gitu kan, daripada daerah yang ada di sekitarnya. Ini dampaknya apa? Karena di daerah sini panas, maka di sini itu tekanan udara itu relatif rendah.
tekanan udaranya rendah ya. Ini akan kita bahas di bab atmosfer Sobat Geosan, tapi ini saya analogikan sekilas saja. Kalau tekanan rendah, kalau suhu tinggi maka tekanan rendah. Sementara di wilayah sekitarnya ini warnanya hijau, relatif lebih dingin gitu ya dibandingkan dengan daerah yang warnanya merah. Nah, karena kondisinya itu lebih dingin, maka tekanannya tinggi. Sifat dari udara itu selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka udara di sekitar sini ini semua akan bergerak ke sini gitu kan. Nah, kalau persebaran suhunya seperti ini bisa di sini mungkin bisa terjadi angin yang cukup kencang gitu karena udaranya bergerak ke sini semua gitu, ke daerah yang panas. Dari sini juga akan secara otomatis ke sini. Analoginya misalnya di dalam ruangan itu kondisinya sangat panas, kita buka jendela akan terasa sejuk karena udara dari luar itu akan masuk ke dalam ruangan gitu karena di ruangannya panas gitu. Nah, orang yang punya keterampilan geografi itu akan bisa membaca data seperti ini gitu. Cukup menarik kan Sobat Geosains sekalian. Mudah-mudahan dengan Sobat Geosains mengikuti channel ini, Sobat Geosains bisa memiliki keterampilan geografi atau geographic skill. Seperti itu ya yang disebut dengan explore data geografi atau menjelajahi data geografi. Berikutnya saya lanjutkan. Yang keempat itu adalah analyze geographic information ya. Jadi orang yang memiliki geographic skill atau keterampilan geografi itu dia punya kemampuan ini, yaitu menganalisa antara hubungan sebab akibat fenomena yang ada di permukaan bumi berdasarkan data ilmiah ya. Ini saya berikan contoh, misalnya di sini ada matahari ya, gambar dari tata surya. Kemudian ada di sini ada planet Merkurius. Kemudian juga ada Venus nanti. Kemudian ilustrasinya walaupun ini tidak sebenarnya ya, karena orbitnya ini berbeda, ini tidak mungkin begini. Ini planet bumi. Bumi itu selalu mengelilingi matahari gitu kan. Akibat dari bumi mengelilingi matahari ini akibatnya apa gitu kan? Apa sih akibatnya bumi mengelilingi matahari? Orang yang punya keterampilan geografi dia akan paham ketika bumi mengelilingi matahari maka akan terjadi misalnya perubahan konstelasi ya setiap bulan gitu. Jadi ketika bumi di sini sudut pandangnya kan ke sini gitu. Sehingga dia melihat konstelasi bulan yang berbeda gitu kan. Nah, ketika dia ada di sini misalnya, dia akan melihat pemandangan yang ada di sini sehingga konstelasi bintangnya berbeda yang dia lihat setiap malam. Kemudian adanya misalnya perubahan musim. Gitu kan. Kenapa bisa terjadi ada perubahan musim? Ini akan kita bahas di bab lebih lanjutnya, yaitu di bab atmosfer Sobat Geosains sekalian. Tetapi ini saya jelaskan sekilas saja ya. Kemudian nanti di sini juga ada titik perihelion dan aphelion gitu kan, karena garis bidangnya itu seperti ini gitu kan. Ketika di sini suhunya lebih panas, di sini lebih tidak panas gitu kan. Kemudian juga terjadi penanggalan kalender gitu ya. Kalender Samsiah ya atau kalender Masehi gitu kan. Itu didasarkan pada rotasi bumi mengelilingi matahari selama 12 bulan gitu kan. Seperti itu dan seterusnya gitu kan. Nah, ini bumi miring. Sumbu rotasinya miring ya. Jadi kalau kita garis di sini ini miring sekitar 23,5 derajat. Ini juga sama 23,5 derajat. Kalau kita tarik garis lurus di sini, ini garis lurus kan. Nah, ini 66,5 derajat sehingga ini 90 derajat ya. Nah, ini dampaknya apa? Nah, ini kalau orang yang punya keterampilan geografi dia bisa memahami ini. Ini saya akan bahas lebih lanjut ya. Itu di dalam bab bumi sebagai ruang kehidupan manusia ya. Nanti ada video penebasan tersendiri. Jadi silakan Sobat Geosains bisa nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan nanti untuk pembahasan video tersebut.
Itu saya kira bisa menjelaskan terkait dengan menganalisa data geografi. Berikutnya, berikutnya sekaligus yang terakhir dari video pembahasan keterampilan geografi ini adalah Acupen Geographic Knowledge. Setelah kamu punya pengetahuan terkait geografi, apa yang kamu lakukan gitu ya. Orang, nih contoh sederhana, orang yang sudah punya pemahaman geografi, dia tidak akan mungkin membuang sampah di sungai gitu. Karena dia tahu ketika dia buang sampah di sungai itu akan mencemari sungai dan menyebabkan banjir misalnya karena sampahnya terlalu banyak meluap ke sekitar permukiman, atau misalnya merusak ekosistem makhluk-makhluk hidup yang ada di sungai jadi terganggu gitu kan. Orang yang punya keterampilan geografi, inilah yang membedakan orang yang hanya sekedar tahu dengan orang yang punya geografi skill gitu ya. Dari 10 orang misalnya yang menonton video saya, dari 10 itu dia tahu terkait dengan apa itu dampak dari pencemaran lingkungan dan sebagainya. Tapi dari 10 orang itu misalnya hanya sebagian yang tidak atau berpartisipasi dalam pencemaran lingkungan, misalnya ikut membersihkan lingkungan dan sebagainya. Itu adalah contoh dari keterampilan geografi. Jadi orang yang punya geographic skill itu akan melakukan aksi berdasarkan pemahamannya gitu ya. Jadi sebetulnya semakin kita banyak ilmu, semakin kita tahu, itu seharusnya berbanding lurus dengan perilaku kita yang semakin baik, Sobat Geosains kalian. Saya harap Sobat Geosains kalian memang semuanya itu memiliki keterampilan ini nih, karena keterampilan yang penting ya untuk menjaga bumi kita sebagai tempat tinggal kita gitu ya, Sobat Geosains kalian. Ini tidak akan saya banyak ceritakan, saya kira sudah cukup jelas ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, ya ternyata sudah selesai. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat video pembahasan kali ini terkait dengan geographic skill atau keterampilan geografi. Buku utamanya itu dari Esri tahun 2023. Itu saja Sobat Geosains yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Silahkan tinggalkan komentar supaya saya bisa tahu kekurangan dari video pembahasan kali ini. Jangan lupa silahkan di-share atau di-like jika memang video ini bermanfaat untuk Sobat Geosains kalian. Silahkan juga untuk menonton video yang lain ya, dalam playlist atau bab pembahasan pengetahuan dasar geografi. Kalau bisa jangan dilengkap ya, berurutan supaya pemahamannya menyeluruh. Saya kira untuk pembahasan video ini juga ditutup atau video ini menjadi penutup dari bab pembahasan pengetahuan dasar geografi. Untuk berikutnya kita akan lanjut ke bab terkait dengan pembahasan lain. Silahkan Sobat Geosains boleh subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan untuk video terbarunya. Sekian dari saya, Sobat Geosains kalian dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat beraktivitas. Salam geografi.